Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Trisno Otek. Besok pada hari Sabtu saya akan melakukan motocamp karena ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan sepeda motor. Karena biasanya menggunakan mobil, karena kemungkinan besar anak dan istri saya tidak bisa ikut, maka saya ingin menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lokasi camping groundnya. Karena sepeda motor saya belum mempunyai setbox maupun topbox, maka perlengkapan camping yang akan saya bawa yaitu minimalis supaya tidak terlalu ribet dalam penempatannya di sepeda motor. Oke, perlengkapan pertama yang akan saya bawa yaitu tenda. Nah, ini tenda karena saya mempunyai tenda Borneo 4 yaitu untuk 4 orang, maka yang saya bawa besok adalah tenda Borneo 4 ini. Akan tapi sebetulnya Borneo 4 ini terlalu besar kalau untuk motocamp. Jadi kalau teman-teman semua mau melakukan motocamp sebaiknya menggunakan tenda 2P atau 1P supaya lebih ringkas lagi, karena 4P ini beratnya 4,1 kg, sedangkan yang 2P paling sekitar 2 kg, sehingga tidak terlalu berat dan lebih kecil sehingga bisa lebih ringkas lagi. Perlengkapan yang kedua yaitu saya membawa footprint, di mana footprint ini adalah sebagai alas untuk tenda. Jadi di bawahnya tenda itu saya beri footprint. Tujuannya adalah untuk mengamankan tenda saya dari benda-benda tajam yang ada pada permukaan tanah, supaya tidak mudah berlubang tenda saya, sehingga bisa lebih awet. Dan footprint ini harus tahan air, sehingga kalau terjadi tanahnya basah tidak tembus ke tenda, supaya lebih aman lagi ya. Setelah footprint, saya membawa matras ya. Ini matras ini sedang digulung matrasnya, jadi ini kalau dibuka maka bisa untuk perorangan ini. Jadi untuk alas tidur saya nanti menggunakan matras ini supaya tidak kedinginan. Oke. Kemudian perlengkapan selanjutnya yaitu sleeping bag. Nah, ini penting sekali ini. Karena temperatur di Kebun Rojo nanti itu bisa mencapai 16 derajat. Jadi sebaiknya kalau camping di dataran tinggi harus membawa sleeping bag supaya bisa tidur dengan nyenyak. Akan tapi sleeping bag ini sebetulnya terlalu besar ini, karena memang tebal, sehingga sebetulnya kurang praktis kalau dibawa untuk motocamp karena terlalu besar. Bisa menggunakan sleeping bag produksi outdoor yang ada, yaitu misalnya Eiger Ray, itu nggak terlalu besar, besarnya hanya separuhnya ini, sehingga bisa lebih praktis lagi dibawa untuk motocamp. Tapi sleeping bag ini karena tebal, dijamin nanti pasti tidak kedinginan ketika camping. Perlengkapan selanjutnya yaitu bantal. Nah, ini karena saya menggunakan sepeda motor maka tidak mungkin membawa bantal yang besar. Harusnya membawa bantal tiup, tapi karena saya tidak punya bantal tiup maka saya menggunakan bantal sandaran kepala di mobil. Lumayan lah biar kepala ada landasannya, biar nggak terlalu keras. Oke. Setelah itu membawa lampu senter. Nah, lampu senter ini penting ini karena kita hidup di alam bebas dan di situ penerangannya juga tidak ada, sehingga harus membawa lampu senter. Bisa menggunakan lampu senter seperti ini, bisa juga membawa
lampu senter seperti ini yang bisa difungsikan sebagai lentera, bisa ditarik. Nah ini, jadi bisa membawa dua-duanya, atau kalau tempatnya nggak memungkinkan membawa salah satu saja ya. Oke, kemudian membawa, nah ini perlengkapan masak memasak. Nah ini sangat penting ini, karena saat camping juga kita membutuhkan makan. Nah ini sudah ada tekonya untuk masak air. Nah ini tekonya, kemudian untuk menanak nasi ada, kemudian untuk menggoreng lauknya juga ada, sehingga sudah lengkap ini. Oke. Kemudian kompor. Nah ini kompor ini. Kompor di sini saya mempunyai dua macam kompor, yaitu kompor portable seperti ini, juga mempunyai kompor portable seperti ini. Nah, ini. Kemudian jangan lupa membawa gasnya. Ini membawa gas. Karena saya melakukan motocamp, maka cukup menggunakan gas 1 botol saja biar tidak menghabiskan tempat. Dari kedua kompor ini, saya lebih senang menggunakan kompor yang tipe mahkota seperti ini. Karena apa? Karena bentuknya lebih kecil, lebih praktis. Kemudian ada mahkotanya ini, mahkotanya bisa diatur, dan ini sebagai penahan angin. Sehingga dengan adanya mahkota ini, anginnya tidak mudah dipengaruhi oleh angin ya. Kemudian keunggulan lagi dari kompor jenis ini, bisa menggunakan tabung gas universal. Artinya apa? Berbagai merek tabung gas, botol gas ini ya, ini bisa digunakan. Lain halnya dengan kompor portable jenis ini. Seringkali tabung-tabung gas merek-merek tertentu tidak bisa digunakan di kompor portable jenis ini ya. Jadi kalau saya lebih senang menggunakan ini, apinya stabil karena ada pelindungnya berupa mahkota, juga bisa menggunakan semua jenis merek dari botol gas ini. Nah, selanjutnya ya, saya membawa kursi lipat. Nah ini kursi lipat ini penting ini untuk bersantai di luar tenda. Nah, saya menggunakan kursi lipat ini ya. Nah, cukup bawa satu saja, karena bawa sepeda motor ya satu aja udah cukup. Kalau bawa mobil silahkanlah bawa 4 gitu ya. Kemudian meja. Nah ini meja ini, sebetulnya meja ini penting sekali ya untuk menempatkan peralatan makan, juga untuk tempat minum, untuk makan. Jadi sebenarnya penting sekali. Akan tapi karena saya menggunakan sepeda motor yang tempatnya sangat terbatas, sehingga saya tidak bisa membawa meja ini, karena meja saya ini terlalu besar. Mungkin nanti saya perlu membeli meja yang lebih kecil, separuhnya ini, sehingga tidak banyak memakan tempat. Jadi motocamp kali ini meja tidak saya bawa. Kebutuhan selanjutnya yaitu ini kabel oloran ya. Kabel oloran ini sangat penting sekali karena sangat dibutuhkan di tempat camping ya. Karena pihak camping ground itu, pengelola camping ground tidak menyediakan kabel oloran, jadi harus bawa sendiri-sendiri. Jadi hanya
menyediakan colokan-colokan listrik di tempat tertentu, sehingga untuk ke tenda masing-masing harus membawa kabel oloran sendiri-sendiri. Kebutuhan selanjutnya yaitu ini, sarung tangan ya, karena saya ini hidup di Surabaya yang udaranya panas. Kemudian lokasi campingnya adalah di ketinggian, yaitu di lereng Gunung Butak di Batu Malang sana, sehingga saya siapkan sarung tangan supaya tidak kedinginan nanti. Kemudian membawa, nah ini charger ini, jangan lupa ini, karena kita kemana-mana selalu bawa gadget ya, sehingga charger jangan lupa, harus selalu dibawa. Nah ini ada yang ketinggalan ini adalah perlengkapan tenda ini, perlengkapan tenda, karena pasak dari bawaan tenda ya, tendagi itu berupa seperti pipa pejal ya, pipa pejal panjangnya sekitar segini, bulat gitu, sehingga kalau dipakai itu mudah memutar, sehingga talinya mudah lepas. Supaya tidak mudah lepas, maka saya membeli pasak yang triangle. Nah ini adalah pasak triangle karena ada tiga lempengan gini yang disatukan, sehingga kalau memakai pasak ini tidak mudah memutar, sehingga tali tenda tidak mudah lepas. Jadi untuk keamanan, seandainya terjadi angin kencang yang menerpa tenda kita ya. Saya bawa 12 ini. Kemudian nah ini tongsis ya. Tongsis ini penting ini ya bagi kita yang hobi ngevlog. Jadi tongsis ini penting. Akan tapi kalau di pegunungan saya lebih suka menggunakan tripod seperti yang sekarang dipakai untuk nyotting ya. Kalau menggunakan ini lebih cocok dipakai di lokasi-lokasi yang tanahnya datar. Tapi kalau di pegunungan itu tanahnya adalah tidak datar, sehingga kalau menggunakan tongsis ini yang kakinya 4 rata seperti ini tidak bisa diatur, maka akan mengalami kesulitan. Sehingga saya lebih suka menggunakan tripod di mana ketinggian kaki bisa diatur. Oke. Kemudian nah ini peralatan mandi ya. Peralatan mandi ini penting ini. Jadi jangan lupa bawa peralatan mandi, baik itu sikat gigi maupun sabun mandi ya, harus bawa. Kemudian ini perlengkapan makan. Nah ini perlengkapan makan, bawa sendok, garpu, ini gelas ini kalau ditarik menjadi gelas ini ya, gelas yang bisa nah ini jadi gelas, nah seperti ini jadi gelas ini. Kemudian saya juga bawa mangkok kalau mau bikin mie, kemudian bawa piring. Tapi sebetulnya antara mangkok dan piring ini bisa hanya dibawa salah satu saja, bisa mangkok dan gelas saja, atau gelas dan piring ya, tergantung kesukaan masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu membawa bahan makanan ya. Kalau minuman pasti air putih harus bawa, karena besok saya berangkat itu sendirian, sehingga paling tidak saya membawa botol air mineral yang besar itu 2 untuk kepentingan saya, baik untuk memasak maupun untuk minum. Kemudian untuk minum itu tergantung selera masing-masing, bisa membawa susu, bisa membawa kopi, bisa membawa teh, tergantung kesukaan masing-masing. Oke, sementara itu perlengkapan camping yang akan saya bawa motocamp besok. Oke, terima kasih. Selamat melakukan camping. Assalamualaikum.